Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bersama Mukhlis Dendros dalam Kultum dengan tema kurban, menjaga silaturahim. Pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Hari Raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Kurban. Berangkat dari firman Allah yang menyatakan, Inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah sholat sudah menjadi hal yang biasa yang dituntunkan oleh agama Islam kepada umatnya sejak pada usia 7 tahun diajari sholat kata Rasulullah, dan di usia 10 tahun tidak mau sholat maka boleh diberikan hukuman berupa pukulan, tentu pukulan pendidikan. Sedangkan ibadah kurban itu dilaksanakan bagi mereka yang mampu, yang mempunyai kelebihan harta di dalam hidupnya, apakah dengan cara menabung, menyisihkan, atau tunai dibayarkan. Inilah kelebihan yang diberikan Allah pada orang yang memiliki harta. Dan nikmat yang diberikan Allah itu banyak sekali, tidak bisa kita untuk menghitungnya. Nah, wujud kita menerima nikmat Allah itu adalah mensyukurinya. Salah satu di antaranya dengan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban itu tidak sembarang orang bisa melaksanakannya, karena ini berangkat dari keimanan, ketakwaan, kemauan. Karena ketika di Idul Adha itu harga kambing lebih mahal dibandingkan harga mobil, karena tidak semua orang mampu untuk bisa membeli hewan kurban. Tapi untuk membeli mobil dan hal yang lebih mahal mampu. Karena memang ibadah kurban itu dilandasi dengan karena keimanan, ketakwaan. Nah, bagi orang yang keimanannya bagus, ketakwaannya terpelihara, maka dia akan menunaikan ibadah kurban. Bahkan merupakan ibadah yang ditunggu-tunggu. Minimal kemampuan seseorang itu berkurban 1 ekor kambing. Tapi andai kata dia mampu, bisa 2, bahkan mungkin 1 ekor sapi dengan kualitas 7 orang. Nah, bagi yang akan berkurban, banyak sekali hikmah yang akan diterimanya. Di antara hikmah daripada kurban itu adalah memotong sifat hewani. Jadi ketika kita berkurban, maka ketika itu watak karakter hewan yang ada pada diri kita sebagai simbol ketika itu sudah dipotong, sehingga kita menjadi watak yang sempurna, jauh dari sifat dan watak hewani. Selain itu, ibadah kurban juga menjaga tali silaturahim. Karena kita melaksanakan ibadah kurban itu biasanya di masjid, surau atau musola atau di kelompok masyarakat yang melibatkan banyak orang, sehingga baru saja pembentukan panitia sudah ada sebuah kekerabatan, sudah ada silaturahim terjalin di sana. Apalagi ketika pelaksanaan kurbannya, tidak 1, 2, 3 orang yang bekerja,
dan tidak bisa ditentukan, apalagi di sebuah komplek perumahan tidak bisa dibatasi orang yang bisa bekerja untuk ikut serta di dalam kurban itu. Akan melibatkan banyak orang yang selama ini mungkin tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu karena kesibukan kerja, tapi karena hari itu hari libur, apalagi ditambah dengan 3 hari tasyrik, maka ada kesempatan untuk bertemu bersama-sama ikut mengerjakan penyembelihan hewan kurban. Ada yang mencincang, ada yang membersihkan, ada yang menimbang, dan juga ada yang ikut mengantarkan hewan kurban itu. Sehingga ketika itu silaturahim terwujud. Yang mungkin selama ini renggang, dan selama ini retak, atau selama ini tidak terwujud dengan adanya penyembelihan hewan kurban, dengan adanya pemotongan hewan kurban di komplek perumahan, di sebuah masjid, di musola. Nah, akhirnya bertemu. Pertemuan inilah wujud daripada silaturahim. Begitu juga pas pemberian hewan kurban itu. Apalagi masyarakat tahu bahwasanya siapa yang berkurban, siapa saja yang berkurban, sehingga mengerti, oh bapak ini, ibu ini. Nah, sehingga kenal antara satu dengan lainnya. Saat hari raya kurban adalah salah satu sarana untuk menjalin tali silaturahim kepada orang lain, tidak hanya kepada satu orang saja, bahkan bisa sampai banyak orang, karena memang banyak melibatkan orang ketika penyembelihan dan pelaksanaan kurban tersebut. Nah, selain itu pun ibadah kurban yang dilaksanakan bagi seorang mukmin untuk menjaga keikhlasan. Nah, di samping ibadah yang dilakukan itu menjaga keikhlasan, juga menjaga keistiqomahan. Rasul mengatakan lebih baik amal itu dikerjakan sedikit tapi kontinu. Nah, bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, maka akan konsisten dia kerjakan itu setiap tahun, sehingga amal itu berkesinambungan dan iman itu tegak berdiri dengan kokoh, dengan istiqomah. Mudah-mudahan bagi kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan untuk bisa terlaksananya penyembelihan hewan kurban dan pendistribusiannya pada hari Idul Adha. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.